Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Film Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa kasih Tuhan terus kita rasakan dan nikmati. Pada pagi hari ini sebelum kita jauh melangkah, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 4 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhintukan kepada mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini menjelaskan secara detail tentang ketetapan iman percaya Abraham, sehingga Abraham disebut bapa orang percaya. Kita bisa lihat di Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan berkata, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tak heran kalau dibilang Abraham itu adalah bapak orang percaya. Karena kenapa? Ketika Tuhan menguji Abraham untuk Ishak menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Tuhan suruh Abraham supaya Ishak menjadi korban persembahan. Dan padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Ishaklah yang akan menjadi keturunannya, tetapi Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan. Dia tidak segan-segan, dia tidak berpikir jauh, dia langsung melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa Abraham tetap mengikuti Tuhan. Kita bisa lihat bahwa Abraham tetap percaya kepada Tuhan, walaupun secara manusia itu tidak mungkin. Karena kenapa? Anak satu-satunya. Tetapi ketika Tuhan yang suruh, dia melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa belajar tentang kisah Abraham ini, yaitu yang pertama, Allah akan melakukan janjinya kepada orang yang melakukan firman-Nya. Seperti Abraham, ketika Tuhan suruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak menjadi korban persembahan, dia langsung melakukannya, dia langsung mengerjakannya apa yang Tuhan firmankan, tanpa tawar-menawar sama Tuhan, tanpa dia bersungut-sungut kepada Tuhan, tanpa ia berkata ini tidak mungkin dan sebagainya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakannya. Allah akan melakukan janjinya bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, mari anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa, apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, mari kita sama-sama melakukannya. Kita akan sama-sama mengerjakannya supaya janji Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata bahwa katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Abraham melakukan dan mengikuti setiap perintah Tuhan, apa yang Tuhan firmankan kepadanya, Abraham langsung mengerjakannya. Dia tidak segan-segan menyerahkan Ishak. Apa yang dia dapat lebih dari apa yang dia pikirkan. Firman Tuhan berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Di ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Luar biasa apa yang didapat Abraham. Berkat yang berlimpah-limpah, bukan hanya dalam dirinya sendiri tetapi bagi keturunannya. Dan apa yang dilakukan Abraham itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan yang kedua adalah Allah akan mengadakan di luar batas pemikiran kita. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 22 ayat 13 sampai 14. Kejadian 22 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Allah akan mengadakan di luar batas pemikiran kita. Apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan berikan, asalkan kita tetap melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jadi tetaplah memiliki pikiran iman seperti Abraham. Dia tetap berpikir positif, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat dan kemurahan Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang datang dalam hidup kami menjadi berkat dalam hidup kami, dan ajarkan kami untuk tetap melakukan firman Tuhan. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar, biarlah semuanya menjadi rema dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam beraktivitas dan bekerja. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan tolong bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.